Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, video teaching kali ini adalah untuk mata kuliah Cyber Security ya, yang pertemuan minggu lalu saya meminta Anda untuk datang di event tentang apa itu ya, counter terorisme kalau tidak salah, yang di aula lantai 4 itu ya. Jadi saya melihat beberapa Anda datang, yang lain tak apa-apa, itu sebagai pengayaan saja di dalam perkuliahan hubungan internasional dan keamanan ya. Tentu sangat berhubungan juga dengan cyber security kalau kita lebih jauh menganalisis dimensi-dimensi yang telah saya sampaikan di dalam acara tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, pertemuan yang keempat pada minggu ini, kita akan membicarakan tentang online security ya, atau keamanan online, breaking down the anatomy of a phishing email. Jadi bagaimana kita mengurai anatomi dari email-email yang phishing itu pengelabuhan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tidak begitu master di dalam keilmuan masalah programming. Saya sangat berharap mungkin dari Anda yang pinter lah ya, nanti kita sharing bersama. Nah, hal yang menarik untuk memahami topik ini ya, atau tema, sebentar saya ambilkan pensilnya. Jadi tema phishing ini, mengapa gambarnya ikan? Biar untuk memahami konsep dulu ya, yang dimaksud dengan phishing gun itu. Dia membedakan, hampir tulisannya sama tetapi pakai F ya, Fanta. Itu kalau ini kan fish ya, ikan ya. Fishing ya, itu memancing ya, artinya bukan memancing isu ya, tetapi betul-betul memancing ya, ke empang, ke sungai, ke laut gitu ya. Untuk mancing itu bahasa Inggrisnya itu fishing ya, fish. Nah, kemudian di dalam bahasa security ya, cyber security terutama, ada istilah ini ya, phishing. Apa maknanya? Pengelabuhan ya, penipuan itulah. Nah, di dalam keamanan cyber itu, kasus ini ya, phishing ini sangat membahayakan ya, apalagi bagi mereka-mereka yang sangat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan keamanan perbankan ya, di perbankan ya, di bank, transaksi keuangan, transaksi investasi dan lain-lain gitu. Nah, bahkan sekarang sudah banyak menyasar ke individu dan ke transaksi-transaksi yang lain gitu ya, berkenaan dengan phishing ini. Nah, apa yang terjadi di dalam kasus phishing ini ya, ini nanti Anda bisa lebih jauh ke dalam ini. Jadi di bawah ini ya, saya berikan link emailnya, link websitenya ya, how to get ya, ini nih ya. Ini kurang besar ya. Ya, tapi nanti Anda bisa, inilah saya akan share ini ya, PowerPoint ini ya. Jadi ketika Anda nanti mengklik ke sini ya, ke website ini, nanti Anda akan dibawa ke ini ya, sebentar. Online security. Oh, sebentar. Kadang tricky ini. Sini ya. Jadi PowerPoint yang saya buat itu adalah dari sumber ini ya, dan Anda bisa membacanya. Wah, dalam bahasa Inggris tuh Pak ya, biar pintar lah. Jadi Anda bisa menerjemahkannya melalui Google Translate. Nah, di sini itu nanti ada bagaimana sebuah kasus. Saya kembali ke sini dulu ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari
ya. Saya juga sudah sedikit menyinggungnya di pertemuan yang awal, itu hampir semua kehidupan kita sekarang ini terkoneksi dengan masalah informasi teknologi, ya. Dan informasi teknologi itu adalah tidak lain dan tidak bukan ya pasti online dia, itu ya. Jadi apapun sekarang ini nih, dan itu memudahkan luar biasa ya. Jadi Anda melamar pekerjaan, Anda mencari beasiswa atau apapun lah, sekarang itu semuanya sudah online ya. Kalau ada persyaratan apa-apa, scan, upload gitu ya. Jadi cepat tersampaikan, mudah dipahami, mudah dimengerti gitu ya. Nah, cuman bahayanya ya dalam konteks bagaimana interaksi secara online itu, persoalan phishing ini ya, pengelabuhan ini itu sangat mudah terjadi. Ya, the most popular, jadi persoalan yang paling populer ya, and devastating ya, dan sangat eh, menggemparkan gitulah istilahnya, pokoknya yang super super pula gitu, hyperbol gitu dalam beribahasa bahasa Indonesia itu. Jadi persoalan phishing ini, pengelabuan ini, itulah yang paling sangat menghebohkan ya di dalam dunia apa, dalam dunia online attacks ya, serangan-serangan online. Nah, mungkin bagi kita semua yang tidak banyak berinteraksi ya, terutama pada media-media sosial yang formal ya. Jadi misalkan Anda punya email ya. Saya punya email itu, kalau email pribadi saya yang wahid.ridwan itu from the beginning. Jadi saya dari awal kita mengenal dunia email, waktu itu saya menggunakan Rocket Mail, berubah-berubah. Setelah ada Rocket Mail saya ganti Yahoo ya, yahoo.com kalau nggak salah waktu itu ya, tapi namanya tetap nama saya. Nah, setelah itu baru kemudian yang email Gmail saya sekarang ini. Jadi saya hanya punya 3 akun ya, tentu yang kedua sebelumnya sudah di delete ya. Jadi semakin kita banyak menggunakan media online secara formal ya, kalau yang media sosial itu sudah nggak terhitung lagi lah itu ya, bagaimana orang bisa membuat mudah akun Twitter, kemudian dia gunakan untuk kejahatan, dia membuat akun apapun lah ya di dalam media sosial itu untuk kejahatan. Yang saya bicarakan di sini itu adalah yang formal ya, meskipun free gitu ya. Apalagi kalau Anda mempunyai formal dan itu berbayar, nah jauh lebih security-nya jauh lebih tinggi gitu ya, lebih menjamin. Pun toh demikian tetap saja ya, yang namanya phishing itu ya, pengelabuan email-email yang tidak diharapkan tetapi selalu muncul di info kita itu selalu terjadi gitu ya. Nah, hal itu karena apa ya, karena kadang virus gitu ya. Nah, kemudian ada interest masalah banking, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ya kalau kita nggak punya banyak uang seperti saya di account di rekening ya tidak akan ada banyak masalah. Tapi bagi mereka yang betul-betul, nah dalam kasus-kasus perbankan sekarang inilah ya, uangnya bermiliar-miliar itu, wah itu tentu akan sebuah kekhawatiran gitu yang sangat sangat luar biasa terhadap persoalan phishing ini ya. Hal yang sama nanti kita bisa bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ada spam misalkan. Nah, ini sekelas itu ya, sekelompok seperti itu ya. Nah, oke. Jadi di dalam persoalan yang lain ya, maksudnya ketika phishing itu terjadi dan itu menjadi sebuah kejahatan yang sangat populer ya di dalam online media gitu ya, karena alasan-alasan ini ya, alasan-alasan virus, interest terhadap banking gitu ya. Dan mungkin ada istilah-istilah yang lain yang bukan istilah, maksud saya ada motif-motif lain gitu ya, yang tentu akan banyak sekali ya. Orang kalau ingin berbuat jahat itu kan motifnya sejuta macam ya,
Kalau orang berbuat baik itu motifnya hanya satu, jadi dia ingin kebaikan gitu aja gitu. Jadi karena motif itu ya dia berbuat baik, tapi kalau orang ingin jahat itu motifnya berjuta macam gitu. Nah, don't think that it is just your banking. Ya, ini misal ini di dalam kasus yang memang itu menjadi kekhawatiran ya, kalau hanya punya email di inbox kemudian dihack gitu ya, ya apalah isinya email kita kan, paling kalau bagi saya ya isi-isi dari materi-materi mengajar gitu aja. Tapi bagi phishing yang berhubungan dengan persoalan perbankan ya tentu akan menjadi kekhawatiran ya, orang kan kehilangan uang gitu, akan kehilangan harta seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya biar persoalan phishing ini bisa ditangani gitu ya. Itu adalah diantaranya ya, mungkin nanti yang sudah sangat familiar dengan masalah ini bisa membantunya lagi, misalnya dengan sering mengubah password ya, pertama. Yang kedua bisa dengan membuat password itu yang begitu sulit ya, dengan berbagai macam variasi, huruf besar, angka, huruf kecil, tanda-tanda di dalam penulisan, misalkan pakai das atau pakai slash atau pakai asterisk gitu ya, pakai bintang dan segala macam gitu ya. Dan yang ketiga mungkin kita tidak menyimpannya. Nah, ini saya juga baru kemarin sama istri dulu, itu kok ada banyak nomor-nomor rekening gitu, ternyata itu saya tidak tahu itu tersimpan di dalam Google Kontak saya. Padahal itu kan bisa diakses orang kalau dia tahu tahu password email saya gitu. Dan kebetulan email saya itu terkoneksi dengan email istri saya gitu. Jadi dia bisa melihat ternyata kontak Gmail saya itu, dan yang di pas kontak nama saya, karena saya kadang lupa ini pinnya yang ATM ini, yang ATM itu kan saya tulis di situ gitu. Jadi ternyata dia bisa gitu untuk melihat, karena saya catat di dalam nama saya gitu. Jadi ada note itu kan, kalau di dalam Gmail kontak itu kan ada nama, kemudian nomor handphone, nomor rumah, email, kemudian ada notes gitu kan. Jadi saya tulis di note itu. Nah, itu kalau sudah persoalan banking ya ada di situ. Nah, inilah yang bisa terjadi di sini. Jadi orang kemudian bisa mengakses, kemudian dia mengubah, karena dia bisa mengakses, kemudian dia bisa merubah email kita, sehingga ketika kita sendiri yang punya email, kita mau masuk dengan password yang kita punya, ya kita sudah tidak bisa masuk karena sudah diubah oleh dia. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya di dalam kasus ini, ya di dalam kasus phishing ini ya. Makanya judulnya dibuat phishing gun itu, dibuat phishing gun ini untuk menggait kita bagaimana kita bisa menghindari gitu ya, bagaimana kita bisa keluar dari persoalan pengelabuan ini. Nah, di antara yang di sini dibahas untuk untuk menghindarinya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi keeping strong and varying password. Ini yang paling bagus direkomendasikan. Jadi buat password itu sangat kuat ya, artinya sangat kuat itu dengan bervariasi gitu ya. Jadi ada huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian ada tanda, ada angka, ada apalah tanda lain lagi, atau yang orang itu nggak pernah bisa berpikir, meskipun mungkin yang pintar juga akan bisa tahu bagaimana caranya, yang saya juga tidak tahu mengetahui meskipun sesulit itu, tapi at least ya minimal untuk akses pertamanya dia sudah akan kesulitan gitu ya. Nah, kita juga harus ya selalu ini ya melihat, kadang ada email-email yang kelihatannya itu
dia itu email palsu ya, bogus email ini ya, bogus email itu artinya email palsu, bogus itu palsu. Tetapi masquerading ya, dia menyamar seolah-olah itu email yang real gitu. Ada itu ya. Jadi kalau misalkan bagi saya contohkan di sini ya, yang kalau Anda tadi bisa ke websitenya ini. Nah, jadi contoh email itu palsu, tetapi seolah-olah itu real gitu. Nah, itu contohnya yang di sini. Jadi PayPal ini kan sangat terkenal ya, sistem pembayaran ya, melalui email gitu. Tapi yang sebenarnya email yang aslinya itu ya, email yang aslinya itu dia pakai ini nih, ini yang asli ya, pakai P yang besar ya, pakai P yang besar, PayPal sama. Tapi kemudian ada phishing email, ada email yang palsu ya, dia menggunakan nama yang sama PayPal tapi dia pakai P kecil ya, Anda lihat di sini gitu. Jadi Anda akan sangat sulit membedakan karena sama-sama PayPal, ini PayPal, cuman yang sini P kecil, yang asli yang benar adalah yang P besar ini. Nah, inilah yang tadi saya sebut dan yang dimaksudkan di dalam contoh bahwa email itu palsu ya, email itu palsu tetapi disamarkan seolah-olah dia itu adalah email yang sesungguhnya gitu. Dan saya kira itu banyak lah ya yang model-model seperti itu, namanya itu dimirip-miripkan gitu ya, atau hanya sama tetapi hanya 1-2 kata yang dibedakan gitu, tapi itu betul-betul totally different gitu ya, sesuatu yang betul-betul berubah gitu. Nah, itu kalau di dalam dunia intelijen, di dalam dunia keamanan cyber itu sangat sering terjadi, dan mereka yang berada di arena itu ya, di arena cyber security itu sudah paham gitu. Jadi mereka itu ada orang-orang yang sangat jeli, orang-orang yang sangat teliti ya. Kalau kita ya, termasuk saya, sering gegabah saja gitu. Dapat email ini, dapat email itu, wah ini berita bagus. Padahal sebenarnya itu adalah email-email yang bogus ya, email-email yang palsu. Nah, itulah rekan-rekan sedikit materi ya berkenaan dengan masalah keamanan cyber yang berhubungan dengan dunia online. Nah, kita nanti akan bahas lagi tentu tema-tema yang lain berkenaan dengan keamanan negara juga ya. Jadi maksud saya kalau yang ini lebih pada kasus-kasus yang bisa mengena ke semua orang ya. Kita hanya bisa memberikan semacam pengetahuan gitulah secara umum gitu ya, untuk bisa dipahami gitu ya, untuk bisa memahami juga situasi yang terjadi. Tentu kalau kita tidak memang berada dalam arena, saya sebut arena ya, yang itu adalah berkenaan dengan keamanan negara terutama, yaitu sesuatu yang tidak begitu urgent gitu ya, hanya untuk proteksi diri. Tapi kalau itu sudah berkenaan dengan masalah keamanan negara, hal-hal yang semacam ini ya, phishing, spam, terus apa lagi itu yang berhubungan dengan kejahatan atau attacks, security attacks di dalam online, nah itu akan sangat-sangat berbahaya. Nah, itu insya Allah kita nanti akan lihat di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.